Oke guys, selamat pagi teman-teman sekalian. Sekarang jam 4.42. Ya, kita hari ini subuh ini akan melakukan perjalanan ke Bandung, tepatnya dari Kalideres, dari Daan Mogot Baru. Biasanya sih kalau ke Bandung itu makan waktu sekitar, kalau naik tol ya cepet ya, lewat tol 2 jam 3 jam sampai. Tapi kalau kita naik motor biasanya estimasinya lebih dari 4 jam. Ada 3 jalur kalau buat pergi ke Bandung. Biasanya itu ada, kalau saya sendiri biasanya lewat jalur Cikampek, lewat Purwakarta, karena biasanya kalau lewat jalur itu nggak kena buka tutup gitu ya. Lalu ada jalur kedua itu lewat Jonggol. Nah cuma ini agak malas karena harus ke daerah Cibubur dulu itu. Dan kali ini kita mau lewatin jalur yang ketiga, yaitu lewat Gunung Sindur atau lewat Parung. Oke, dan Mogot jam segini masih kosong. Kita putar balik karena kalau lurus ke sana jatuhnya ke arah timur Jakarta. Kalau kita mau lewat Cikampek, ya kita lewat lurus. Tapi berhubung kita mau lewat Gunung Sindur, jadi kita ambil arah putar balik. Kita mau lewatin BSD. Kita lewatin BSD aja. Sebenarnya bisa juga sih kalau mau, karena Gunung Sindurnya nanti keluarnya di Parung. Kita kalau mau lewat Ciputat, jadi jalan panjang diterusin sampai Lebak Bulus, itu juga bisa banget. Bisa banget. Cuma biasanya kalau lewat situ kan tuh daerah pemukiman ya, banyak simpang-simpang, which is itu lumayan takes time sih. Nah, ini kan 4:30 masih sepi. Cuma kalau nanti sampai sana 5:30 jam 6 waktunya orang berangkat kerja ya lumayan ya. Gitu. Jadi kita lewat Gunung Sindur lewat BSD. Ya ini di kanan ada sekatan PPKM. Oke, kita gaspol. Ini kali ketiga ke Bandung naik motor. Dulu yang pertama itu pas Desember. Sebenarnya nggak langsung ke Bandung ya. Dulu Desember itu ke Solo dan Semarang. Lalu baliknya baru nyusurin Pantai Selatan ke Bandung, stay di rumah seminggu, habis-habisin cuti, baru balik Jakarta. Lalu yang kedua, oh ya itu yang kedua. Dan yang pertama itu malah waktu Oktober, waktu pertama beli motor ini ya. Karena ini motornya beli di Bandung, jadi untuk dibawa ke Jakarta ya udah saya coba bawa sendiri. Waktu itu lewat Cikampek, karena kalau hari Minggu lewat Puncak mah agak malas ya karena buka tutup. Dan di masa pandemi ini kadang Puncak itu ditutup buat wisatawan, untuk kecuali kita pakai bawa surat antigen atau segala macam. Kalau mau lewat jalan tikus bisa sih, cuma agak ribet deh gitu. Oke, tadi kita udah lewatin terminal Kalideres dan sekarang kita terus melaju di Daan Mogot. Sepi banget Daan Mogot jam segini. Ini kita udah pakai gigi 6, masuk transisi gigi 6. Waduh, ini sennya ke kanan tapi nggak jelas.
Oke, Jakarta Barat sudah kita lewati. Sekarang kita udah masuk Tangerang, Kecamatan Poris. Kalideres sama Poris ini sebelahan. Ya, cuma selama masa PPKM ini disekat nih yang mau ke Kalideres. Jadi biasanya saya suka main ke Poris buat beli makan atau jajan sayur. Cuma dengan ada penyekatan nih ya, jadi berkurang intensitas ke Poris gitu. Cepet banget ya, sekarang jam 4.55 kita udah masuk di Tangerang Kota, mengarah ke Cikoko. Kita mau lewatin nanti ada Tang City. Oh iya, tadi lupa bilang ya, kalau lewat Gunung Sindur itu treknya kemana. Sebenarnya kalau lewat Gunung Sindur itu nanti keluarnya ujung-ujungnya di Parung Bogor. Lalu kita lewatin di kolongnya jalan tol lingkar luar Bogor tuh, lewatin Taman Yasmin, dan pokoknya tinggal ngikutin jalan aja ya. Nanti kita sampai di Jalan Pajajaran, terus jadi nanti tajur dan arahannya tetap lewat puncak ya, gitu. Kenapa pilih jalur puncak? Ya ini jalur yang paling legend sih menurut saya ya kalau ke Bandung ya. Jadi zaman dulu belum ada tol Cipularang, bis-bis itu lewatnya lewat puncak. Lumayan dingin. Terakhir touring subuh begini itu waktu pergi ke Ciletuh ya. Cuma waktu ke Ciletuh memang tujuannya main, tapi kali ini bukan main ya, ada urusan urgent. Jadi mau nggak mau memang harus pulang. Makanya hari ini hari kerja ini ya, hari Jumat. Tapi saya ngajuin cuti mendadak, dan atasan juga menyarankan gitu untuk cuti supaya urusannya bisa cepat kelar. Oke, di kanan kita udah lewatin Tangerang City alias Tang City. Nah ini jalan kebagi dua, kita ambil yang kiri untuk masuk nanti ke arah BSD. Kalau kita ambil yang kanan ini ngarah kita nanti ke Karawaci. Itu bisa sih lewat situ ya, cuma muter-muter. Kita langsung lewat kiri aja yang cepet. Ini jalanannya, lampu jalannya nggak ada ya. Oke. Ini kalau jam-jam segini nih jam-jam rawan ya. Sepi sih, enak touring pagi ini. Cuma kadang ngantuk ya. Ini baru tidur 2 jam doang. Karena udah meremin mata nih dari jam 12. Tapi baru bisa tadi tidur jam 1:30-an lah. Terus jam 3:30 badannya langsung otomatis bangun. Oke, Tangerang gas terus. Wow, jalannya bergelombang. Cikoko tadi itu ada pool Arimbi. Jadi kalau naik ke Bandung bisa naik bus dari Kalideres ya. Nanti bisa muter-muter dulu ke Tangerang, ke Cikoko, terus baru masuk tol, nanti keluar di Selipi. Murah sih, cuma 75.000 ya. Cuma ngetemnya lama banget. Total terakhir waktu naik bis ke Bandung itu 75.000 tapi 7 jam gitu ya. Kalau mau cepet sih memang paling bener naik travel, atau kalau urgent banget ya bisa ke bandara terus naik Prima Jasa kayak atau apa yang memang ke Bandung. Kita overtake Honda Beat speed di 90. Oh ya, ini kan kali keberapa ya touring? Udah sepanjang saya ini umurnya hampir setahun. Jadi waktu dibeli Oktober itu
Desember touring sampai ke Solo, Jakarta Solo, lalu ke Bandung, lalu Jakarta lagi. Terus April kemarin itu sempat dari Jakarta sampai ke Lasem, ke Tuban, Solo, Purwokerto, Cirebon, lalu balik lagi ke Jakarta. Overall naik CB buat touring ini enak banget ya, walaupun terakhir touringnya itu sampai 30 jam lebih ya, karena lintas provinsi dan 2000 km lebih. Tapi posisi ridingnya menurutku ini paling enak ya gitu. Karena kalau yang motorsport lain tuh motorsport tuh kadang ada suka yang nungging gitu ya, agak nungging posisinya, menurutku tuh bikin pegel. Tapi CB ini emang buat riding jarak jauh tuh enak gitu. Mesin juga oke banget, bensin juga irit. Terakhir waktu berangkat ke Solo itu isi di Kalideres full, baru isi lagi di Salatiga. Itu pun masih sisa sekitar 800 mili bensinnya. Ini bensin sekarang kayak masih ada 4 bar. Ini dari kemarin pengisian pertama full itu sampai turun 2 bar tuh udah ngabisin 262,5 kilo, alias sekitar 5 liter 6 liter lah ya. Ini kapasitas tangkinya 12 liter. Overall oke banget sih memang kalau buat touring. Dulu sebelum pakai ini tuh pakai MX ya, saya pernah Jogja Bandung touring pakai MX, enak juga ya. Cuma MX ku dulu 2009 MX nya masih yang karbu, jadi soal bensin ya nggak irit-irit banget lah ya. Lalu juga karena tangkinya bawah agaknya repot tuh kalau kita bawa barang, harus bongkar dulu gitu. Dan rada apa ya, yaitu karena kapasitas tangkinya juga kecil, cuma 4 liter, jadi dikit-dikit harus isi. Oke, tadi kita lewatin pos PPKM, cuma masih subuh, jadi nggak ada penyekatan. Hopefully sampai Bogor kita nggak ada penyekatan aneh-aneh ya. Wah, enak banget nih kalau sepi begini daerah megapolitan Jakarta. Ya sepinya sih enak ya, tapi jangan PPKM juga sih gitu. Biasa saya kalau touring itu jarang sih sampai 100 ya kecepatan. Apalagi kalau malam gini biasa stabilin di 80-an aja. Karena menurut saya sih CB ini paling enak ketika gas gigi 6-nya itu ada di kisaran 80 sampai 90. Kalau udah nyampe cepet itu agak geter gitu ya. Terus demi safety juga, karena kan kita tahu ya jalanan di Indonesia ini padat gitu ya. Biar nggak kaget kalau orang tiba-tiba nyebrang atau tiba-tiba ada kucing atau ada lubang, jadi kalau kecepatannya masih standar itu kita bisa hindari. Nah ini nih, tuh tiba-tiba belok kanan, nggak kasih sen. Oke, kita udah nyampe di Tugu Alam Sutra. Oke, kosong begini. Apakah kita maju atau enggak? Ini kosong gini ngeri-ngeri sedep sih. Oke, ada motor satu. Kita lihat berhenti atau terobos. Ternyata pada terobos. Ya sudah, saya juga ikut terobos. Kenapa? Ya ini contoh nggak baik ya, nerobos. Cuma masalahnya ini kalau subuh begini kita berhenti gitu ya, kecuali dunia pinggir ya, takutnya dari belakang itu ngebut dan mereka nggak aware kalau ada lampu merah berabe. Kayak zaman dulu waktu tinggal di Jogja itu, Jogja Solo itu kan jalanannya banyak banget lampu merah yang nggak kelihatan kadang lampu merahnya ya. Itu bis-bis yang ngebut-ngebut, bis-bis sumberan gitu, kadang ada tuh pernah momen bablas gitu ya, nabrak motor yang lagi berhenti. Ya intinya kita harus waspada ya, peka sama keadaan. Oke, kita terus menuju ke selatan. Habis ini masuk BSD baru nanti Gunung Sindur.
Oke, kita ini tadi udah lewatin BSD dan sekarang masuk ke area jalan Gunung Sindur ya. Nah kalau tadi BSD jalannya lebar-lebar, arah Gunung Sindur ini jalannya emang kecil. Tapi di sini udah mulai banyak perumahan sih. Oke, kita overpass dulu truk-truk ini. Tapi biarpun jalannya kecil, kemacetan di sini kalau kita ke Bogor sih masih lebih bisa ditolerir ya, nggak panjang-panjang banget gitu. Karena memang secara geografis kalau lihat di peta, ke Bogor lewat jalur ini terkhusus kita dari daerah Jakarta tuh muter banget sih. Karena kita agak nyengsol dulu ke barat, lewatin Banten, Tangsel ya, baru nanti masuk ke apa? Bogor, Parung. But ini jalur favorit buat ke Bogor karena motoran sambil macet-macetan tuh aduh malas banget. Kayak ini agak bingungin sih. Oke, kita ambil yang sini. Let's go. Akses terdekat stasiun kereta dari Gunung Sindur ini cuma tadi di Rawabuntu. Jadi kalau beli rumah di sini nggak punya kendaraan umum agak PR sih. Ini bener nggak ya? Ya bener lah. Kita percaya pada insting. Kayak pasarnya belum buka. Waduh, ini polisi tidurnya nggak kelihatan banget. Ini nih kendala kalau touring saat gelap itu kita nggak bisa lihat ya secara jelas rintangan-rintangan di jalan. Makanya memang sangat disarankan untuk kita bisa keep kecepatan. Oh iya benar, kita nggak salah jalan. Patokannya ini di kanannya ada kayak bazar-bazar apalah gitu, nggak ya, mini-mini bazar gitu. Ini pasar, oke, tapi belum buka pasarnya. Oh buka, udah lumayan. Pasarnya kecil sih. Jadi Gunung Sindur ini udah masuk wilayah Bogor sebenarnya. Dulu rasanya kalau lihat tahu nama-nama ini tuh nama-nama yang asing ya. Kepikiran pas 2017 sih baru pertama kali coba lewat jalan ini. Waktu itu kita pikirnya adalah, di pikiranku ini kayaknya daerahnya masih lowong, terpencil, hutan gitu ya. Tahu ini udah perumahan. Oke, gas. Ya, jalannya. Oke, kita ini udah nyampe di Parung. Cepet banget. Oke, ini jadi pertemuan kalau lewat Gunung Sindur adalah di sini. Ini Pasar Parung. Kiri ini kalau kita datang dari arah kiri, itu kalau kita tadi lewat Ciputat, Lebak Bulus. Kalau Gunung Sindur kita keluarnya di sini. Nah ini kita udah menyatu ke Jalan Raya Parung Bogor. Ini sekitar berapa kilo ya? Saya juga kurang paham. Tapi nanti ya, ini tembus-tembusnya tuh di apa namanya? Yang itu pokoknya di kolong jalan tol panjang itulah lingkar Bogor.
terus kita lewatin daerah Yasmin. Oke, kita tadi Parung udah lewat, sekarang kita udah mau masuk arah Simpang Yasmin ya. Semakin mendekati kota Bogor, jam 5.45. Ini tol lingkar luar Bogor dan kita berkendara di bawahnya. Vibes-nya berasa kayak di Tanjung Priok sih. Oke, kita udah masuk Bogor kota. Jam 5.53, jam 6 kurang 7 menit. Langitnya udah mulai terang ya. Ini agak buru-buru masukin Bogor kotanya supaya sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Cuma kalau baca di berita tuh takut ada cegat-cegatan apa gitu ya. Walaupun ini memang bukan hari Sabtu Minggu, jadi harusnya aman. Karena kalau weekend itu ada sistem ganjil genap di Bogor ini untuk plat nomor kendaraan ya. Motor juga dihitung gitu ya. Yang nggak ada tilang sih, cuma nanti putar balik ya. Ribet, apalagi kita lagi ada urusan mendadak gitu ya. Kalau tujuannya mau wisata sih oke lah, putar balik sekalian cari jalan tikus baru ya. Tapi kalau kita lagi urgent, kita pengennya cepat. Oke, kita lewatin Jalan Raya Pajajaran. Go go go. Ini udah mulai kebelet, dingin soalnya. Tapi nanti deh kita cari SPBU daerah Puncak aja. Untuk sarapan kita skip karena tadi jam 4 pagi saya udah bangun langsung nyeduh super bubur. Sarapan praktis dan ya oke lah, soal rasa lumayan. Oke, kita sudah lewatin Terminal Baranang Siang. Untuk sampai ke Tajur kita lewatin tol, ini bukan tol ya. Ya tol sih, cuma kita putar balik di sini. Oke, langitnya udah oke banget. Ini di kamera sih nggak terlalu kelihatan. Exposure-nya nanti kayaknya perlu saya turunin. Aslinya semburat jingganya indah banget. Ada Gunung Salak juga tadi kelihatan. Oke. Wow, itu di depan ada motor touring CB juga. Tapi dia udah dimodif. Bener motor touringnya. Tiga CB konvoy saudara. Oke, ini kita ada daerah masuk di Tajur ya. Ada persimpangan. Kita muter dulu di sini. Ini biasa macet banget dan penyekatan kayak daerah sini nggak ya? Atau yang Ciawi ya? Saya kurang lupa ingat. Tapi dari sini ini kita habis penentuan arah mau ke arah Puncak atau ke Sukabumi. Di depan tuh sudah ada ininya ya. Kalau Bogor balik tadi ke kanan, lurus kita ke Sukabumi, ke Cigombong. Nah ini kita ke Puncak. Tulisannya sih ada checkpoint PPKM. Ya, let's see ya. Hopefully no. Ini mulai dingin karena mulai naik elevasi kontur tanahnya. Makin kebelet saya. Oke lah, nanti aja. Ini arah Panah Gadok masih lurus. Iya, berarti tadi belum. Iya, tadi kayaknya Simpang Tajur sih yang tadi itu. Oh, dinginnya, dingin.
Oke guys, ini dinginnya beneran berasa nih, meskipun udah 2 lapis. Brr. Kalau kemarau harusnya bisa lebih dingin ya ini. Motoran dingin-dingin gini semenjak di Jakarta tuh jarang banget, karena agak mager juga sih subuh-subuh motoran gitu ya ke puncak gitu. Dulu zaman kuliah di Jogja sih sering kalau ke Dieng tuh ya sedingin ini. Oke, ini kita Simpang Gadok. Let's see. Lancar jaya. Oke, tidak ada sekat-sekatan. Ini Simpang Gadok Vimala Hills. Biasa sekat-sekatannya di sini. Oke, berarti terbukalah jalan lebar kita menuju puncak. Kita udah di puncak. Udah lewat masuk daerah ini Gunung Mas. Kita udah berarti sekarang lewatin kebun-kebun teh. Wow, wow, wow. Amazing sekali. Sejuk, sejuk, sejuk. Nih kalau lewat liatin pemandangan gini tuh, wah, nggak bosen ya. Amazing. Berhenti bentar. Kita foto dulu. Ada meong. Kucingnya bersih banget. Berhenti enak nih kalau nggak diburu-buru waktu. Tapi sayang kita diburu-buru waktunya. Jadi sebisa mungkin kita harus sampai Bandung lebih cepat. Rambunya dilarang berhenti, tapi kalau banyak yang jualan ya mau nggak mau berhenti dong. Parkirnya di pinggir jalan. Oke, wah wah wah. View-nya oke banget. Nah, ini jembatan legendaris. Jam 6.30, setengah 7 kita sudah lewatin Gunung Mas. Prestasi banget bisa secepat ini ke puncak.
kalau weekend lewat sini susah karena harus selain ya ada penyekatan tentunya, dan memang untuk mencegah penyebaran biasanya beramai banget soalnya, jadi wajib bawa surat swab gitu ya, swab antigen minimal sih itu. Cuma kalau buat kita yang nggak wisata kan ribet ya kayak gitu, jadi disaran kalau memang urgent bisa lewat jalan lain sih kalau weekend ya. Kalau nggak weekend kayak gini oke sih. Jadi masjid fenomenal di puncak. Rindu alam kayaknya sedikit lagi deh. Oh ini rindu alam, tempat fenomenal. Udah tutup tapi restorannya. Sayang banget. Dulu pernah kalau nggak salah makan sini sekali, zaman masih kecil ya. Waktu itu sempat kan dulu sering ke Bogor dan makannya nasi goreng. Udah lupa rasanya kayak mana. Cuma waktu itu yang kayaknya cuma rame banget. Oke, kita udah di Cianjur. Sudah meninggalkan puncak area Bogor. Now kita masuk Cianjur. Oke, ye. Maksud hati tadi pengen berhenti SPBU-nya daerah Bogor ya. Bablas ternyata. Sampai Cianjur. Gak apa-apalah, nanti di Cianjur kota kita berhenti buat mampir warung manisan. Oh, anginnya dingin banget. Brr. Udah kayaknya itu titik tertinggi tadi. Sekarang kita udah mulai menurun jalanannya terus sampai ke Cianjur kota. Masih ada sekitar berapa nih? Tadi sih pelang terakhir itu 100 kiloan.
mungkin masih 80 kiloan lagi ya untuk sampai ke Bandung. Cuaca harusnya baik sih ini. Paling disukai ini enak banget kalau touring pagi. Gunung-gunung itu halimun paginya itu awan-awan tipis bergelayut di atas pepohonan, itu suasananya magis banget. Oke, kita ini udah masuk daerah mana Cianjurnya ya. Ini kita pipis dulu deh. Aduh, kita berhenti. Perlu isi bensin nggak ya? Bensin masih oke. Oh, rest areanya oke. Ini 3 bar, isi dulu deh. Pertama, mana pertama? $50? Ya. Gak usah. Terima kasih. Oke, let's go. Ini kita udah lewatin puncak. Oh, daerah mana ya ini? Cipanas tadi udah. Ciherang menuju Cianjur kota. Oke, let's go ahead. Ini udah masuk kota Cianjur, cuma kayaknya salah jalan deh. Tadi pas beneran agak gamang, nggak lihat ada arah panah juga. Ini mah kita ada di Ciranjang.
Citata. Tadi di kiri itu dulu banyak toko kentongan sama peyem digantung-gantung gitu. Nah ini di kiri kanan ini ya tuh ada toko peyem, kentongan, kerajinan mainan kuda-kudaan gitu. Oke, sampai di Padalarang. Ini ada pertigaan. Kalau ke kiri itu ke arah Purwakarta, Jakarta. Purwakarta, Cikampek gitu ya. Sedangkan jalur yang tadi yang sedang kita lalui ini arah Cianjur. Ini jadi pertemuan dua jalur. Simpang Tagok, Padalarang. Kemarin ini sempat lihat di Google Maps itu ada tanda silang merah gitu ya. Mungkin di penyekatan PPKM. Nanti kita lihat nih apakah ada penyekatan